Allah tidak mengenal Tuhan yang Maha Esa. Di dalam cita-cita mereka, PKI senantiasa menghalalkan cara untuk mencapai tujuan. Sehingga kalau kita mau membaca sejarah bagaimana keganasan Partai Komunis itu sendiri, di tahun 1948 PKI pernah memberontak dengan pimpinannya dalam Musso. Ya, kemudian di tahun 1965 pun sama, ya, mereka memberontak. Mereka tidak tanggung-tanggung, yang tidak sepaham dengan ideologi komunis, mereka akan dihabisi. Termasuk peristiwa G30 SPKI sendiri, bagaimana 7 jenderal, ya, yang mengawal negara ini mereka habisi. Di tahun 1948 pun sama, bagaimana para kiai kita, para santri-santri kita, ya, para orang-orang yang senantiasa menegakkan agama itu banyak yang menjadi sasaran oleh orang-orang PKI. Oleh karena itu, setelah peristiwa 1965, kemudian turunlah yakni Super Semar, di mana ada perintah untuk bagaimana menghancurkan atau meniadakan Partai Komunis itu sendiri. Sehingga dalam TAP MPRR 1966 bagaimana PKI itu sebuah organisasi terlarang. Anak-anakku semuanya, para santri rahimakumullah, kalian adalah generasi penerus, ya, yang mesti tahu sejarah tentang bagaimana keganasan PKI itu sendiri. PKI memang sudah dibubarkan oleh pemerintah saat itu, namun ideologinya akan terus tetap ada. Ya, akan tetap ada karena mereka ideologi adalah ideologi yang menganut ideologi setan, ya, menghalalkan cara, ya, kemudian berbohong dan sebagainya, sampai membunuh dan sebagainya. Itulah ideologi komunis. Yang nggak sepaham dengan ideologi komunis atau ateis, mereka akan habisi. Sebagai generasi pemuda yang punya kewajiban bagaimana untuk menjaga negara Republik Indonesia ini, dan ini termaktub dalam fungsi Dewan Dakwah bagaimana menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu kita semuanya marilah bersama-sama untuk senantiasa berpegang teguh kepada agama, berpegang teguh kepada nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah, dan insya Allah sejalan dengan ideologi ajaran yang disebut Pancasila itu sendiri, di mana termaktub bagaimana dijelaskan ketuhanan yang Maha Esa. Para santri rahimakumullah, mari kita kenang sejarah itu, tentunya berharap dan memohon kepada Allah peristiwa serupa tidak akan pernah terjadi, sehingga insya Allah mara bahaya yang akan memporak-porandakan keberlangsungan negara Republik Indonesia itu sendiri tidak akan ada lagi. Oleh karena itu, saya berharap kepada kita semuanya, mari kita di dalam membangun negara Republik Indonesia ini tetap berdasarkan kepada Pancasila itu sendiri, kemudian bagaimana kita membangun kita masing-masing untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Barangkali itu saja amanat pembina. Mudah-mudahan kita semua sudah bisa memahami akan peristiwa G30 SPKI itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum.